selamat datang di podcast Sapa Aku. Gimana kabar kalian semua? Semoga selalu baik ya. Gak terasa nih, COVID udah melanda Indonesia selama setahun lebih. Buat kalian selalu jaga kesehatan ya, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Oke, di podcast pertama kali ini aku ingin berbincang-bincang sama kalian. Tapi di podcast pertama kali ini juga aku gak sendiri. Aku kedatangan bintang tamu, seorang mahasiswa, pengguna aktif teknologi digital, dan aktif berorganisasi. Kita sambut nih Kakak Nuzul. Beri tepuk tangan yang meriah. Halo. Salam sapa dari aku dan teman-teman semua ya Kak. Gimana nih kabar Kak Nuzul? Wah, selalu baik dong. Alhamdulillah. Apalagi diundang di podcast ini kan ya. Waduh, suatu kebanggaan juga nih bisa mengundang Kakak Nuzul. Lagi sibuk apa nih Kakak Nuzul? Biasa kuliah, organisasi, gitu-gitulah. Wah, sibuk juga ya Kak Nuzul. Jadi di sini kita akan sedikit bercerita, sharing-sharing mengenai topik pemahaman nilai-nilai kemanusiaan di era industri 4.0. Oke, siap-siap. Oke, semoga teman-teman di sini juga bisa menyimak sharing-sharing kita kali ini ya Kak Nuzul. Iya. Kita pertama itu ingin membahas apa sih revolusi industri 4.0. Kak Nuzul, tahu nggak sih revolusi industri 4.0 itu gimana Kak? Kalau menurutku sih industri di era 4.0 itu kayak semua tuh bergantung sama teknologi gitu. Jadi apa-apa ya internet pakai internet. Ya betul Kak Nuzul. Jadi di revolusi industri keempat ini memang ditandai dengan munculnya terobosan teknologi di sejumlah bidang, termasuk itu di robotika, di kecerdasan buatan, Internet of Things, percetakan 3D, dan kendaraan otonom. Jadi memang semua itu dibuat serba digital. Termasuk saat ini kita juga memanfaatkan teknologi digital melalui handphone, laptop, lalu apalagi ya Kak Nuzul? Tab mungkin. Bisa juga itu. Pokoknya yang bisa dibawa kemana-mana gitulah. Iya betul. Tapi Kak Nuzul pernah berpikir nggak sih, pasti dari terbentuknya revolusi industri ini akan menimbulkan dampak yang memang cukup signifikan yang kita rasakan pada saat ini. Kak Nuzul, kira-kira apa sih dampak dari adanya revolusi industri keempat ini? Menurut Kakak Nuzul apa? Dampaknya ya? Kalau dampak sih mungkin kalau secara membahas kemanusiaan mungkin para orang-orang tuh kurang respect kali ya sama lingkungan di sekitarnya semenjak adanya teknologi itu kan ya. Iya. Terus ya jadi kayak kita yang termasuk golongan milenial tuh respeknya kurang gitu ya sama lingkungan sekitar, termasuk Kak Nuzul. Ya memang aku juga merasakan gitu Kak Nuzul. Jadi di sini itu perilaku kayak itu disebut dengan perilaku pumping, di mana seseorang itu merasa bahwa dirinya itu tidak butuh orang lain gitu. Iya, tidak butuh orang lain. Jadi dia itu terlalu fokus dengan gadget mereka masing-masing. Jadi ketika dia berada di lingkungan masyarakat, dia itu tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Dia hanya fokus dengan handphonenya masing-masing. Dan itu memang terjadi di saat ini gitu Kak Nuzul. Iya sih, aku sering lihat orang-orang nunggu PRT gitu, terus main HP nggak di sekitarnya. Iya, benar. Dan mungkin kita pernah ngalamin juga ya. Benar, itu poinnya juga itu. Dan mungkin kita juga pernah mengalami, bahkan kita juga nggak secara sengaja memang mengalami hal tersebut. Ya, memang itu sudah menjadi sebuah hal yang biasa untuk kalangan era milenial saat ini. Jadi memang pemahaman nilai-nilai kemanusiaannya itu memang kurang untuk anak-anak di era milenial ini. Jadi memang kita itu di sini ingin membahas gimana sih supaya anak-anak muda itu dapat mengurangi perilaku-perilaku yang maladaptif atau perilaku yang buruk sehingga menimbulkan
perilaku yang kurang apa ya Kak, kurang etis kali ya, kurang etis di wilayah-wilayah masyarakat. Kok wilayah sih Kak, apa ya namanya ya, daerah di lingkungan masyarakat. Jadi kalau kita tengok nih Kak, di sila kemanusiaan di Pancasila, pada sila kedua itu pada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa di sana itu sudah ditampilkan bahwa nilai-nilai tersebut itu ada yang saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap tegang rasa, tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan ya, ini poin itu sih, jadi manusia yang punya adab lah. Iya benar, dan poin pertama itu bahwa kita itu harus saling menghormati satu sama lain. Sementara pada saat ini kan memang anak muda itu kurang menghormati bukan keadaan sih, kayak kurang menghormati posisi mereka sebagai anak muda terhadap orang tua. Jadi di sini kita memang sebagai anak muda harus menanamkan nilai-nilai yang berbudi luhur. Terus apalagi ya Kak? Kalau menurutku sih, kalau nanamin pemuda berbudi luhur, karena kita udah ngambil itu ya, jadi kita perlu waktu untuk berangsur-angsur. Tapi untuk yang di bawahnya kita, di pendidikannya kita tuh harus nanamin kayak ada untuk mereka gitu, supaya di zaman mereka nggak ngulangin perilaku yang kita lakuin saat ini gitu. Iya benar-benar Kak. Dan mungkin itu sih yang bisa menambahin. Oke. Jadi yang kita tangkap materi dari podcast kali ini, bahwa kita sebagai anak muda itu tetap harus menyadari bahwa kita itu sebagai manusia sosial. Jadi walaupun dengan perkembangan teknologi yang pesat, kita juga masih butuhin orang lain juga kan. Bener banget untuk kan, kelangsungan kehidupan kita. Iya, jadi kita nggak serta-merta itu bahwa gadget adalah seluruh kehidupan kita. Jadi kita itu, karena kita makhluk sosial, pasti kita membutuhkan orang lain. Ya walaupun gadget itu sangat membantu kehidupan kita pada zaman saat ini ya Kak. Membantu banget sih. Iya, kayak kita pesen Gojek itu sangat memudahkan. Kita mau pesen makanan tinggal buka HP, kita mau belanja tinggal bayar pakai GoPay. Nah, pakai OVO, nggak usah GoPay. repot-repot. Nah, apalagi sekarang ada M-Banking juga, kita bisa transfer dengan mudah. Apalagi di pas corona gini, lebaran gitu ya, tinggal benar transfer gitu. Benar, apalagi efek corona nih. Efek corona ini juga sangat mempengaruhi anak-anak muda dalam berperilaku. Kan selama ini bahwa selama corona, teknologi itu memang sangat dimanfaatkan sekali, terutama bagi anak-anak muda yang sedang bersekolah, termasuk mahasiswa. Kan ini mahasiswa ya Kakak? Ya, kita semua mahasiswa. Jadi semua dari rumah, dikerjakan dari rumah, work from home ya. Jadi teknologi kita gunakan, jadi tidak terasa bahwa kita juga mengalami kecanduan karena sering bermain gadget. Walaupun awalnya kita mengerjakan tugas, tapi karena lama-lama kita juga butuh refreshing. Nonton drakor, nonton YouTube, Instagram, malah buka yang lain. Karena kita kita bosen, tapi karena kita bosen terus kita buka HP, niatnya cuma 5 menit 10 menit, itu tuh nggak bisa, mesti lebih dari itu, bahkan bisa sampai berjam-jam karena kita nggak sadar memakainya. Dan itu kadang membuat kita lalai akan pekerjaan tugas atau pekerjaan rumah. Nah, bener kan Kak? Jadi kayak nyepelin gitu. Nah, di sini jadi kita kan ini sudah membahas cukup panjang nih Kak mengenai apa dampak teknologi, terus pemahaman nilai-nilai kemanusiaan. Jadi aku ingin membuat sebuah quote gitu Kak, buat anak-anak muda sekarang nih. Apa tuh? Ya, quote untuk anak-anak muda sekarang nih, menurut Kak Nusul ada nggak quote buat anak-anak muda sekarang? Oh, jelas ada sih. Apa Kak?
apa ya, kurangi rebahan. Mm-mm. Dunia ini nyata, nggak cuma di HP-mu aja, di laptopmu aja gitu. Udah sih, bahwa maksudnya bangunlah, dunia itu indah gitu loh. Nggak cuma di HP. Nggak hanya imajinasi fantasi betul. kita aja ya. Apalagi zaman sekarang tuh kan ya banyak orang-orang suka Korea gitu sampai fanatik. Iya Ya Allah. bener banget. Gila, bener. Karena memang zamannya udah berubah, canggih, dunia sana bisa nyampe dunia sini, Iya, di iya, Indonesia betul. bisa sampai Korea, Korea bisa sampai Indonesia, bahkan di Jadi luar kayak Korea kultur juga budaya bisa. nggak sih? Iya benar, kultur budaya. Tapi kita benar-benar harus bisa memilah dan memilih mana yang positif dan mana yang negatif. Oke, semoga para pendengar kita ini paham nih mengenai apa pemahaman nilai-nilai kemanusiaan yang harus kita bangun di era industri 4.0 ini. Betul. Oke, sebelumnya terima kasih ya Kak Nuzul sudah mau menemani aku berbincang-bincang dengan teman-teman di podcast pertama kali nih Kak. Pertama baru nih. Iya, aku pertama kali bikin podcast nih bareng sama Baru Kakak banget nih ya Nuzul. berarti ya. Iya, benar banget Kak. Dan ini langsung membahas mengenai tema yang sedikit sensitif ya Iya. di kalangan kita nih. Oke, bagi teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan podcast aku dan Kakak Nuzul sampai akhir. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa diterima dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Oke, saya Dila selaku pembawa podcast kali ini mengucapkan selamat melakukan aktivitas semuanya, atau yang sedang rebahan, sedang bermain HP, atau malah sedang bekerja. Saya ucapkan selamat beraktivitas dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Nuzul. Ya, sama-sama Kak. Terima kasih juga. Iya, oke.